Setiap kali saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh dan nyeleneh, selalu hadir orang-orang di sekitar saya yang datang, mungkin tiba-tiba telepon malam-malam, yang mengkritik, yang menegur perbuatan buruk saya. Sehingga setiap kali saya melakukan sesuatu maksiatan ini diridhoi oleh Allah, itu jarang lamanya. Karena setiap kali saya ingin melakukannya kembali, datang yang tiba-tiba keluar. Entah Buya, entah Umi, entah saudara saya, entah guru saya, entah teman medis saya, entah orang-orang lain dari netizen yang tiba-tiba kadang-kadang ketika mendengarkan saya, Adam itu gak begini tapi oh iya ya, saya mikir begitu. Jadi saya Allah Subhanahu wa taala berikan privilege untuk dikelilingi oleh orang-orang saleh. Jadi bukan karena kekuatan dari saya. Pertama karena taufik dari Allah, yang kedua karena selalu ada kawan yang mengarahkan. Tanpa kawan yang mengarahkan, ya Allah, saya udah party, bos. Kayaknya seru banget tuh. Nah, salah satu itu sahabat antum apakah Eki juga? Nah, habis ini saya jelasin. Baik, kemudian akan muncul pertanyaan. Saya gak bisa meninggalkan teman saya yang kebetulan hari ini senantiasa berbuat maksiat. Jadi, konsep yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman sekalian, bagilah, kalau memang gak bisa menghindari mereka full ya, menghindari teman-teman yang kerjanya dari pagi sampai malam mungkin dugem, gibah, ngata-ngatain orang, ahli maksiat dan sebagainya, maka bagi teman itu jadi dua. Gak usah omongin, cukup bagi kalian di kamar kalian sendiri. Kalian klasifikasi tuh pertemanan kalian. Ini teman A, teman B. Pertama teman halal, yang kedua teman haram. Teman halal itu adalah teman yang saya sebut tadi dengan ciri-ciri yang tadi. Teman haram adalah teman yang sebaliknya. Baik, kita sebutlah teman halal itu namanya bukan siapa Akil? Hah? Rizky. Akil, oke. Teman halal saya itu namanya Akil. Teman haram saya namanya Eki. Contoh. Nah, misalnya saya itu betul-betul sekelas sama teman haram saya yang itu beda, itu nama doang. Nah, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya terpaksa sekali untuk kumpul sama teman haram saya, sama Eki. Maka Jumat, Sabtu, Minggu, maka saya harus berkumpul dengan teman halal. Untuk apa? Untuk bisa memfilter perasaan-perasaan, menormalisasikan perbuatan-perbuatannya Eki di dalam kehidupan saya. Misalnya Eki mungkin tiap hari gibah, ya. Lama-lama ketika teman saya modelan Eki semua, saya akan menganggap gibah itu bukan sebagai sebuah hal yang parah banget, sebagai sebuah dosa yang harus betul-betul dihindari. Iya kan? Hari ini ketika kita melihat dosa-dosa yang di sekitar kita itu muncul karena memang gak ada satupun yang negur, gak ada satupun contoh-contoh baik yang ada di sekitar kita. Tapi misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu kita punya teman yang saleh, kita baru sadar, iya perbuatan Eki kemarin yang misal Akil ini kerjanya setiap kali ngobrol sama saya itu tentang akhirat terus. Insyaallah. Obrolannya kepada saya adalah tentang ilmu terus. Obrolannya kepada saya adalah tentang nasihat terus untuk jangan ghibah, jangan melakukan perkara yang haram. Itu perbuatan-perbuatan Eki yang dilakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu akan terfilter dengan sendirinya. Dengan cara apa? Dengan cara berteman dengan orang-orang saleh. Atau itu barusan sudah contoh cowok. Kalau contoh cewek gimana? Contoh cewek misalnya, kalian punya temen halal kalian itu namanya Ayu contohnya. Teman haram kalian namanya Suzy. Kesamaan nama hanyalah fiktif belaka. Baik, teman halal kalian yang namanya Ayu ini, kita mulai dari teman haram. Kalian terpaksa banget harus kumpul sama Suzy. Suzy ini perempuan yang cantik, tiap hari pakai tank top, udelnya kelihatan di mana-mana. Oke. Kemudian kalian punya teman namanya Ayu. Masya Allah, tabarakallah, sosok perempuan salihah luar biasa, senantiasa menebarkan senyumannya, hafal Al-Quran, hafal 1000 hadis, Masya Allah, duha, tahajud, semuanya. Masya Allah, sosok perempuan yang luar biasa. Setiap kali berbicara, saya malah ngayal lebih banyak. Sudah, stop sampai situ. Baik. Kriteria antum itu?
Siapa yang nggak mau begitu coba? Sama-sama. Belum. Nah, baik, lanjut. Ketika teman-teman mungkin setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, kalian punya teman yang modelan kayak Suzy tadi, lama-lama kalian akan muncul pertanyaan, Suzy pakai tank top cakep juga ya? Apa aku kayaknya kalau pakai tank top juga cakep? Apa aku kayaknya kalau buka hijab juga cakep? Muncul gak perasaan kayak gitu? Beberapa kali ngelihat cewek yang cakep yang nggak pakai hijab, akhirnya ketika kalian ngelihat diri kalian nggak pakai hijab juga cakep, ya kan? Muncul perasaan kayak begitu. Kemudian di hari Jumat, Kamis, kok saya lupa, Jumat, habis Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, ketika kalian sudah duduk sama Ayu, perasaan-perasaan kotor yang muncul gara-gara kalian banyak-banyak berteman sama modelan Ayu itu bakalan berkurang. Enggak, aku ngelihat Suzy ini, siapa sih yang cakep tadi? Yang solehah? Ayu. Enggak sih, si Ayu ini dia juga ngademin, dia juga senantiasa, dia dengan modelan seperti ini pun juga menarik. Gak perlu jadi kayak Suzy untuk bisa tampil cakep. Akhirnya pikiran-pikiran buruk yang muncul ketika kita banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang model Suzy itu bisa terfilter dengan sendirinya saat kita berteman dengan orang-orang yang seperti Ayu. Maka dibutuhkan circle pertemanan yang baik, dibutuhkan teman-teman yang saleh. Kemudian muncul pertanyaan, kalau semisal gak nemu gimana? Cari. Ini loh, ini kalian kanan kiri kalian ini kan dengan hadirnya kalian ke kajian seperti ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang lebih baik, ada keinginan untuk menjadi lebih baik. Kenalan, ngadep kanan, halo gitu, ngadep kiri, halo. Siapa tahu kalian bisa bikin sebuah circle yang baru, yang kemudian senantiasa circle halal kalian lah. Bikin circle halal kalian. Kalau tetap gak nemu, gak usah temenan. Saya saranin, gak usah temenan sama siapa, gak usah sahabatan, temenan bebas. Gak usah sahabatan sama siapapun. Kalau kalian dihadapkan dengan dua pilihan, temenan sama orang yang kerjanya maksiat terus atau sendirian, better sendirian. Tapi yang lebih baik dari itu, kalian cari teman saleh, cari seujung dunia, sampai ujung dunia. Kalau udah nemu, pegang erat-erat. Memang tipikal manusia yang kayak begini tuh nyebelin, gak bohong. Saya pun sampai sekarang, ketika saya punya teman yang selalu negur saya, modelan-modelan kayak Akil, itu nyebelin, sakit hati, beneran gak bohong. Menerima nasihat, menerima kritik itu menyakitkan. Sampai sekarang saya pun begitu. Tiap kali ditegur sama orang, sakit hati itu, kayak apa sih gini doang gitu. Tapi ingat, apa sih gini doang jangan diucapkan. Biarkanlah itu ada di dada. Ketika dia negur kamu, kritik kamu, jangan langsung dijawab. Diemin dulu. Tahan dulu emosinya, redakan dulu, lalu pikir secara objektif. Bener nggak ucapan dia? Bener nggak kritikan dia? Jangan udah keduluan nyolot ketika dapat kritikan seperti itu. Jangan keduluan nyolot. Sudah. Ketika dia barusan tiba-tiba ngomong, kamu tuh harusnya gak begini. Saat hati kita sedang sakit, sudah. Tahan, pergi bentar. Kamu redakan emosi, habis itu pikirkan dengan secara seobjektif mungkin. Habis itu bilang ke dia, jazakallahu khairan. Terima kasih. Karena apa? Karena nyolot adalah kalimat yang paling Allah benci. Saya pakai bahasa benci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadal kalami ila Allah an yaqula ar-rajul lir-rajul ittaqillah fayaqul alaika binafsik." Sesungguhnya kalimat yang paling Allah benci adalah saat seseorang memberikan nasihat kepada orang lainnya seraya berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah." Lalu orang tadi nyolot, "Urus saja dirimu sendiri." Itu adalah kalimat yang paling Allah benci. Jadi, kalau semisal kita mendapatkan kritikan, mendapatkan nasihat, tahu-tahu kita tidak bisa melaksanakan nasihat tersebut, caranya gimana? Cara yang pertama, jangan nyolot. Yang kedua, berterima kasih. Yang ketiga, minta doa sama dia. Misal, kalian belum bisa berhijab secara sempurna, ya. Terus tiba-tiba dia negur ke kalian, "Ayolah, hijablah." Udahlah. Terus kalian ngerasa kalian belum bisa berhijab nih. Hal yang pertama kali bisa kamu lakukan ke dia, pertama bilang, "Thank you so much, jazakumullahu khairan." Habis itu ucapkan kalimat kedua,
Tapi jujur ya, rasanya berhijab tuh berat. Berhijab tuh berat. Doain ya biar aku bisa segera berhijab. Itu caranya. Bukan dengan cara nyolot, bukan dengan cara bilang masing-masing bos. Bukan dengan cara bilang urus saja dirimu sendiri. Itu adalah kalimat yang paling Allah benci. Jadi jangan coba-coba nyolot. Nasihat sekeras apapun, seburuk apapun. Kadang-kadang muncul nasihat yang lumayan nyebelin ya. Caranya nyebelin ya. Sekeras apapun kita gak berhak untuk nyolot. Sekalipun ternyata yang memberikan nasihat kepada kita pun pelakunya. Ada orang mabok ngelarang kita mabok. Terima nasihat itu. Kita gak boleh nyolot. Kita gak boleh nyolot dari orang yang bahkan melakukan kemaksiatan itu. Karena nasihat tetap dihitung sebagai nasihat. Barakallahu fikum. Jadi cara untuk keluar dari lubang kemaksiatan, saya gak bisa kasih kamu cara-cara apapun. Cara terbaik adalah dengan cara menjaga circle. Senin, Selasa, Rabu, Kamis temenan sama Eki gak masalah. Jumat, Sabtu, Minggu sama Akil. Masya Allah. Berarti begitu ya teman-teman. Harus bisa memilih dalam mencari sahabat. Kayak barusan kalau teman-teman di sini lihat kanan kirinya, mungkin itu bisa jadi sahabat. Kalau saya lihat kirinya, Masya Allah, jadi sahabatnya jangan lihat sana lagi. Oke, baik, begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa buat cari memilih sahabat yang baik. Nggak apa-apa temenan sama Eki, tapi jangan lupa temenan sama Akil juga, ya Ki ya. Perumpamaan. Ini hanya upama aja Ki. Oke, aman ya. Aman, Masya Allah. Sebenarnya ini Eki ada mau pertanyaan, Lora. Tadi apa ya Ki ya? Yang katanya kalau ada dua sahabat yang menyukai satu orang yang sama itu gimana gitu. Apakah orang itu berbuat baik atau dia termasuk orang yang pesimis, nggak mau memperjuangkan hal yang seharusnya bisa dia perjuangkan? Gak tahu. Saya gak tahu. Oke, next aja berarti. Baik, buat teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oh itu mbaknya langsung angkat tangan atas. Oke, mohon maaf itu mbaknya itu. Berdiri ya mbak. Oke, sip. Pertanyaannya berdiri. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya lakukan soalan. Di sini saya ingin menanyakan dua hal. Yang pertama, seperti yang saya ketahui bahwasanya akti kulladhi haqqin haqqahu, yaitu adalah memberikan segala yang memiliki hak, yaitu adalah dengan haknya. Maksud dari perkataan ini, saya sudah memahami bahwasanya segala sesuatu harus diberikan sesuai haknya. Untuk melakukan hal tersebut, maka kita sebaiknya melakukan secara langsung. Namun kendala yang kita dapatkan sebagai anak muda adalah perasaan malas. Jadi bagaimana cara menghilangkan al-kasal, awil kaslan, malas tersebut dalam kehidupan kami. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai iman. Bahwasanya di kehidupan kami iman itu naik dan turun. Al-imanu yazid bitorah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi yang pertama, al-iman atau iman akan naik apabila kita lakukan dengan kepatuhan atau ketaatan. Bagaimana sendiri kita bisa menjaga iman kita dengan ketaatan atau kepatuhan yang kita miliki. Asykurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diselingi bahasa Al-Quran. Baik, yang pertama, malas. Malas ini memang penyakit kita. Sebagaimana sebutkan tadi itu sebelum maghrib, bahwa satu-satunya cara untuk bisa menghindari malas adalah dengan cara bersabar, berusaha untuk konsisten, berusaha lawan rasa malas itu dengan cara apa? Dengan cara maksain diri. Gini, kunci untuk keluar dari malas itu adalah maksain diri, itu aja. Ini misalnya kalian lagi tidur nih, terus terpikirkan sesuatu yang produktif, ya, terpikirkan sesuatu, paksain diri untuk
Gini, itu kerjaan saya, jujur sampai sekarang. Ketika saya lagi duduk-duduk, kemudian muncul amal, muncul hayalan-hayalan sesuatu untuk baca buku, untuk nulis sesuatu, kemudian mager itu masih muncul. Saya biasanya kerjaan saya itu dalam 5 detik saya akan bangun. 5, 4. Saya ngitung sendiri. 5, 4, 3, 2, 1. Bangun langsung. Bangun langsung datang ke depan buku atau apa. Begitu pula ibadah. Paksain diri buat bangun ambil Al-Quran. Biasanya paling ribet itu bab memulainya. Malas itu sebenarnya cuma di awal-awal doang. Malas sholat, sebenarnya kita gak malas sholat, malas ngambil wudhunya, atau malas naruh HP-nya, ya kan? Baca Quran itu bukan malas baca Quran, malas wudhu, terus naruh HP, terus ngambil Qurannya. Coba aja dulu. Bagian-bagian awalnya itu teman-teman lempar, HP-nya lempar, langsung masuk ke kamar mandi, wudhu, habis itu ambil Qurannya. Mulai. Perasaannya sudah beda. Perasaannya sudah beda. Jadi malas itu hanya bisa dilawan dengan maksain diri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar iman itu gak naik turun? Jangan jadi manusia. Cara agar iman tidak naik turun gampang. Jangan jadi manusia. Karena selama kita masih menjadi manusia, yang namanya iman ya pasti naik turun kan. Kadang-kadang kita pengen sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ibadah rajin, kadang-kadang enggak. Yang penting apa? Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kuantitas ibadah kita, kuantitas ketaatan kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan kuantitas maksiat yang sedang kita lakukan. Itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun pernah bersabda, sa'ah fa sa'ah. Jadi sama seperti bahasa tadi, berikan segala-galanya itu haknya. Maksudnya apa? Setiap kali teman-teman ingin melakukan sesuatu, lakukan sesuatu itu pada momennya. Waktunya belajar, waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya main, dan lakukan semua itu secara apa? Mindful. Lakukan segala-galanya itu dinikmati. Ketika teman-teman lagi jalan-jalan, coba deh, kalian ketika lagi jalan-jalan menikmati perjalanan itu, betul-betul dinikmati. Story gak masalah, bikin video gak masalah, tapi jangan jadikan video itu, story tadi itu sebagai tujuan utama. Tapi betul-betul murni kalian menikmati alam Allah yang begitu indah ini. Saya kemarin bahkan bilang ke teman-teman ketika saya lagi keliling-keliling di mana itu? Di Curug Sikarim. Curug Sikarim, kemudian apa itu kan melewati tempat yang sangat indah itu. Saya bilang ke teman-teman, saat kita melihat alam itu jangan sampai kita cuma sekedar melihat alam. Lihatlah pada siapa menciptakan keindahan ini semua. Kalau apa yang diciptakannya saja begitu indah, lalu bagaimana sang penciptanya? Tentu saja keindahannya tiada tara. Jadi rasakan semuanya itu secara mindful. Sholat mindful, main mindful. Lakukan segala-galanya itu betul-betul dinikmati. Males-malesan, nikmati kemales-malesan itu. Lagi capek nih, udah habis kegiatan yang banyak, terus teman-teman pengen istirahat, nikmati istirahat itu senyaman mungkin. Ya Allah indahnya tidur, ya Allah enaknya tidur, nikmati, benar-benar dinikmati, segala-galanya itu dinikmati. Jadi jangan fisiknya ada di sini, perasaannya ada di sana. Kalian lagi jalan-jalan, yang dipikirin hutang katanya. Nah kalau hutang itu beda lagi, memang overthinking terus. Nah intinya berusaha laksanakan segala sesuatu secara mindful. Jangan sampai tubuhnya doang yang ada di situ, sedangkan pikirannya ada di mana-mana. Baik. Masya Allah. Cek. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Lanjut lagi aja karena kita juga tipis waktunya. Dari yang ikhwan ada? Oh masnya. Siap. Ahlan. Mohon maaf mas. Mas. Berdiri ya mas. Berdiri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini berkaitan dengan tema tersebut, andai diriku menjadi mereka. Begitu. Bagaimana kalau itu adalah kebalikannya? Misal orang dibilangin sama seseorang,
andai aku jadi dirimu gitu, bagaimana cara Lora menjaga hati dan apa tindakan yang diambil? Oke. Terima kasih. Pertanyaannya adalah ketika ada orang yang ngomong ke saya, andai aku jadi kamu, gimana caranya agar berusaha untuk tawadhu? Pertama, urusan tawadhu, urusan hati itu urusan kita sendiri dengan Allah, ya kan? Urusan kita dengan Allah. Kita berusaha untuk gak riya, kita berusaha untuk tidak meninggikan diri kita sendiri. Tapi untuk menghadapi orang di depan kita, gimana caranya agar dia itu termotivasi? Kadang-kadang saya itu berusaha menampakkan banyak sekali kegiatan-kegiatan harian saya kepada orang di sekitar saya, termasuk kepada netizen, murni tujuannya untuk memotivasi mereka. Murni, bener. Dulu konten-konten story saya itu isinya cuman nggak tahu ya, nggak jelas. Ada follower lama saya di sini. Isi kontennya itu bener-bener kayak gak jelas, apapun saya kontenin. Cuman makin kesini saya mikir konten-konten yang kayak gitu itu gak bisa memberikan impact besar. Lebih bikin impact ke mereka kalau misal saya bikin kegiatan-kegiatan harian saya, mulai dari belajar, mulai dari dakwah, mulai dari jualan, itu saya benar-benar tampakin 100%, nggak 100%, sebagian kepada teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka termotivasi, sehingga ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gimana, kayaknya indah banget ya ketika aku jadi kamu, saya biasanya jawab, kamu kuat gak jadi aku? Kamu kuat nggak jadi aku? Kamu bisa nggak, maksudnya maksain diri kamu kayak aku? Saya biasanya jawab begitu. Kuat nggak? Kuat nggak buat belajar semalaman? Kuat nggak buat kerja seharian? Kuat nggak untuk pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran jamaah? 2021, saya bahkan, ini gak usah direkam, saya berharap 2021, apa kayaknya udah kesebar, saya gak ingat. 2021 saya bahkan pernah datang ke online, tapi ke salah satu psikolog. Bukan karena stres mikirin diri sendiri, tapi karena stres mikirin jemaah. Ada netizen yang nanya ke saya misalnya, saya begini-begini, pikiran saya ingin bunuh diri. Itu benar-benar semalaman saya mikirin masalahnya dia. Dia getar, saya ikutan getar. Se-overthinking itu mikirin, ya Allah yang punya masalah siapa sih, kata saya. Belum lagi satu lain yang curhat, belum lagi satunya lagi yang curhat. Menumpuk banyak cerita orang. Kesannya kayak biasa aja, tapi ya Allah saya stres. Betul-betul saya jalan itu gak tenang. Mandang dunia ini udah gelap rasanya. Karena dipenuhi, ya Allah, itu pasti kayaknya pernah stres kayak si itu. Itu kayaknya pernah stres. Jadi udah, saya bahkan getar-getar tiap malam. Padahal bukan masalah saya. Apa sih kata saya? Saya gak lagi ada beban. Tapi karena saya terlalu mungkin mindful mendengarkan curhatan orang, akhirnya saya merasakan beban yang seperti itu. Akhirnya sekarang ketika saya dengerin curhatan orang, mohon maaf, bukan berarti saya sering lupa ketika ada orang lain curhat ke saya, Dam, ini saya mau cerita aja. Tapi 30 menit setelah itu saya akan berusaha membuang cerita dia. Bukan karena saya gak mau mikirin masalahnya, enggak, tapi ini demi kesehatan mental saya sendiri. Karena saya kalau udah stres mikirin masalah kamu ini, saya gak bisa tidur tenang nanti malam. Jadi biarkan saya melupakan masalah kamu. Masalah kamu udah di situ saja. Jadi berat. Nah, makanya ketika ada orang yang tiba-tiba ngomong andai aku seperti kamu, yang pertama kita di dalam hati bilang ini semua merupakan taufik dari Allah. Kembalikan segala-galanya juga ke Allah. Ada orang yang muji kamu, ih kamu ganteng. Ya alhamdulillah, karena Allah gak ngasih jerawat, karena Allah gak ngasih begini, karena Allah gak tiba-tiba bikin saya celaka, karena Allah gak bikin wajah saya seperti ini. Oh kamu pintar, ya alhamdulillah, karena Allah bikin saya begini, karena Allah bikin saya begini. Atau mungkin kamu soleh banget ya, alhamdulillah, karena Allah menutup aib saya. Kembalikan literally semuanya itu kepada Allah, niscaya hati kita itu akan terjaga. Tapi kalau misal kita bilang aku, orang yang paling banyak ngomong aku ini siapa? Firaun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling besar. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya kan? Jadi sedikitkanlah mengatakan aku di depan diri kita sendiri. Ya. Kadang-kadang mungkin di depan orang lain kita bilang, iya, alhamdulillah, ini mah taufik dari Allah. Padahal dalam hati penuh, hati ini dipenuhi dengan kesombongan. Karena makin kesini, orang itu akan berbangga, bukan hanya berbangga dengan harta yang dia punya, bukan hanya berbangga dengan kesolehan yang dia punya, tapi dia bangga dengan rasa tawadhu yang muncul dari dirinya. Dia tawadhu,
menampakkan di hadapan orang lain bahwa dirinya itu, oh ya, masya Allah, tabarakallah. Padahal hatinya dia merasa aku lebih tawadhu dibandingkan orang lain. Aku lebih sopan, aku lebih memandang diriku lebih rendah di hadapan orang lain. Itu juga bagian dari kesombongan, sombong dengan ketawaduannya. Wal'iyadu billah. Makanya urusan sombong, urusan rendah hati, itu semua hanyalah antara hamba tersebut dengan Allah. Ada orang ketika ngobrol sama orang lain mungkin tampak menggebu-gebu, tampak kayak enggak, kamu tuh begini. Kemudian isi comment sectionnya apa? Orang ini sombong, ya kan? Orang ini begini. Enggak. Urusan sombong enggak sombong itu antara dia dengan Allah. Ada pula orang yang di depan orang lain kayak iya apa, padahal hati ini dipenuhi dengan kesombongan. Segala kemungkinan itu terjadi. Makanya jangan sok-sok masuk ke dalam bab hati orang lain. Jangan sok-sok masuk ke dalam bab hati orang lain. Jangan sok-sok masuk ke dalam hati orang lain, karena hati itu urusannya antara dia dengan Allah. Hati itu urusan antara dia dengan Allah. Oh, si itu sekarang mu'allaf karena cuman pengen nikahin si itu. No. Apa hak Anda untuk bilang itu mu'allaf karena dia pengen nikahin si itu? Itu kan urusan hak hati kan? Kita gak berhak ngurusin hati orang lain, kita gak berhak. Serahkan semuanya sama Allah. Yang bisa kita nilai itu zahirnya. Nahkumu bidzawahir. Kita menghukumi seseorang itu berdasarkan zahirnya. Kalau zahirnya jahat, ya sudah jahat. Gak usah terlalu dilembut-lembutkan dengan kayak dia minum khamar setiap hari, tapi di dalam hatinya dia mengingat. Itu nanti kita akan menjadikan sesuatu yang kotor itu tampak suci, ya kan? Menjadikan sesuatu yang buruk itu terkesan indah. Jangan. Kita hidup di zaman itu serba kebalik. Yang kelihatan baik kita berusaha menjadikan yang baik, yang kelihatan baik itu jadi buruk. Yang kelihatan buruk kita berusaha menjadikan dia itu sebagai orang baik. Ada artis yang kerjaannya nyolot terus, yang kerjaannya bermasalah terus. Sebutlah NM. Ini bukan ghibah. Ini ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama. Ini ghibah yang diperbolehkan oleh para ulama. Orang yang menampakkan kemaksiatannya di depan orang lain itu boleh. Ya. NM, sebutlah NM. NM ini kalau teman-teman baca comment section ini jelas perempuan fasiqah. Fasiqah. Tapi si comment sectionnya di dalam hatinya hati lembut. Ngapain Anda urus-urus hati orang lain? Kemudian muncul satu ustadz, percuma jadi ustadz hatinya busuk. Kebalik bro. Kata mbak-mbak tadi, letakkan sesuatu itu pada haknya. Kalau haknya baik, ya sudah letakkan dianya sebagai kebaikan. Kalau letaknya dia buruk, letakkanlah keburukan itu pada tempatnya. Yang penting apa? Sudah. Kita gak usah muji dia, gak usah juga ngehujat dia. Selesai. Gak usah dipuji. Orang yang sudah kelihatan buruk gak usah dipuji. Kenapa? Karena itu membuat orang lain merasa bahwa keburukan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Ada orang buka aurat, buka hijab, seleb buka hijab. Ya, apa respon kita? Pertama, gak usah dihujat. Karena kita gak tahu akhir kita seperti apa. Kalau akhir saya, semoga Allah gak hijabin saya, enggak. Maksudnya teman-teman di sini, gak usah dihujat. Karena apa? Para ulama menyebutkan orang itu ketika menghujat orang, man ayyar akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malah hatta yaf'alah. Tidaklah seseorang menghujat para pendosa kecuali dia akan mati. Sebelum dia mati dia akan melakukannya. Jadi ketika ada seleb buka hijab atau apa, gak usah dihujat. Tapi gak usah dipuji juga. Mbak, kamu yang sabar ya mbak. Gak usah, cukup. Sudah cukup. Jangan buat keburukan dia itu tampak indah. Jangan buat keburukan dia itu tampak indah. Akhirnya sekarang apa? Muncul satu, tapi gara-gara respon netizen itu justru malah muji-muji dia. Muncul yang kedua, muncul yang ketiga, muncul yang keempat. Kenapa? Karena kita hidup di zaman di mana kemaksiatan itu dibungkus dengan indah. Maksiat itu yang harusnya terkesan buruk, kotor, jelek. Maksiatnya ya, saya ngomongin orangnya. Maksiat yang harusnya tampak buruk, jelek, kotor, hina itu sekarang jadi indah. Orang ketika menyebutkan khamr jelek, ya kan? Tapi ketika kita nyebut wine, wah indah sekali. Khamr, astagfirullahaladzim, wine. Wah, ini mah alkoholnya dikit kok. Iya,
segala sesuatu yang buruk, kita hidup di zaman di mana sesuatu yang buruk itu kemudian terbungkus dengan bungkus keindahan. Begitu. Barakallahu fikum. Insyaallah, alhamdulillah. Begitu ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai mengurusi hati orang lain. Urus saja diri sendirinya dulu. Nah, kan tadi kan antum bilang kan kalau hati itu urusan dia dengan Allah gitu. Kalau ada yang bilang hatiku milik kamu sepenuhnya, itu gimana? Bohong banget nggak? Bohong banget ya. Bohong banget itu. Jadi jangan percaya ya buat teman-teman semua kalau ada yang bilang hatiku milik kamu sepenuhnya, berarti dia nggak ada sedikit pun dia percaya sama Allah. Karena katanya 100% milik kamu gitu. Ya, betul Laura. Masya Allah. Nah, yang tadi juga apa? Andai seperti mereka. Nah, kadang juga mereka tuh pada pengen kayak apa ya? Kayak cipung. Kenapa ya, Laura ya? Karena udah lahir udah kaya. Kalian nggak tahu bahwa yang tadi Laura sampaikan bahwa walaupun kalian jadi cipung beneran, kalian belum tentu kuat kayak gitu. Dia dari kecil aja privasinya udah nggak ada privasi. Dia semuanya udah dikontenkan dan segala macamnya. Dan jadilah diri kalian sendiri. Diri kalian itu hebat. Nggak usah pengen ini pengen itu. Enak ya jadi dia kaya dan segala macamnya. Enggak. Kalian itu spesial. Diri kalian sendiri itu spesial semuanya gitu.